Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky di bidang penataan bangunan gedung dan pemukiman Dinas PUPR Kutai Barat. Ini adalah beberapa kegiatan cuplikan video singkat tentang bagaimana kegiatan saya selama menjadi CPNS di PUPR Kutai Barat. Sebagai CPNS penata bangunan gedung dan pemukiman, saya diberikan tugas dan masuk ke dalam tim di dalam subbagian perizinan bangunan dan tender bangunan gedung. Sebagai ASN, kita harus menerapkan sifat berakhlak dalam melaksanakan tugas-tugas kita saat di kantor. Hari ini, saya akan melakukan rapat pre-construction meeting atau PCM dengan penyedia konstruksi pada paket pekerjaan bangunan gedung. Sebelum rapat dimulai, saya memastikan dan mengecek dokumen kelengkapan untuk rapat PCM pada hari ini. Dalam hal poin berorientasi pada pelayanan, saya memberikan layanan cepat, ramah, dalam memberikan pelayanan kepada penyedia jasa konstruksi dan konsultan. Dalam rapat PCM ini, kami memberikan pelayanan kepada penyedia konstruksi dalam menjembatani dan pendampingan dalam melaksanakan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kutai Barat. Dalam hal poin adaptif, saya kembali belajar dan membiasakan diri dengan aplikasi baru dari pemerintah untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan dalam poin akuntabel, saya memastikan, mengecek, dan melakukan checklist dokumen kesesuaian pada tender bangunan gedung dari penyedia dan dari konsultan untuk meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam proses tender bangunan. Kan dalam poin kompeten, saya terus berusaha untuk terus belajar untuk hal baru dan update tentang perundang-undangan tentang bangunan gedung dan perizinan dan tender pada bangunan gedung. Dalam hal kolaboratif, saya sering bertanya dan bertukar pendapat kepada lintas di subbidang di Cipta Karya tentang hal yang memang belum saya pahami dan memang belum saya pernah ketemui, dan saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman kepada yang lebih senior di lintas subbidang ini. Sifat harmonis, saya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan sesama pegawai, sesama atasan, atau dinas lain dan pihak lain demi tercapainya kelancaran dalam pembangunan di Kutai Barat ini. Kan dalam hal loyal, kita sebagai bawahan harusnya tetap mendengar arahan dari atasan tentang menjelaskan tentang update pekerjaan kita dan menerima arahan untuk terus berpegang teguh pada kode etik ASN, di mana harus tetap menjaga kerahasiaan negara. Pada jam pulang, kadang tugas itu tiba-tiba muncul dan diberikan kepada kita. Sebaiknya dan selayaknya sebagai seorang ASN, kita harus menanamkan sikap loyal. Kita harus tetap melanjutkan tugas tersebut, dan tugas tersebut kita selesaikan dengan baik jika itu memang keperluan untuk negara dan instansi.